teguran itu berbeda dengan adorasi. Kalau adorasi kita memuji memuliakan Allah, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tapi teguran sebetulnya adalah saat kita diminta menemani Yesus yang sedang berdoa dalam sakrat maut di Taman Getsemani. Kita menemani juga dalam doa. Maka doanya tentu bukan doa kita memohon ini itu. Kita menemani Yesus yang sedang berdoa dalam kegelisahannya. Caranya bagaimana? Yesus mengatakan berdoalah supaya imanmu tidak jatuh. Berdoa dengan mengenangkan sabda-sabda Tuhan yang menguatkan kita, yang membuat kita tidak mudah jatuh. Itulah yang diteladankan Yesus dalam pelayanan yang ditunjukkan pada perjamuan malam terakhir. Maka betul yang dikatakan dalam lagu itu melayani lebih mencintai juga begitu. Mencintai. Walaupun dia ngomong mencintai kalau getem-getem, mangkel-mangkel, tetap mencintai. Itulah yang diperjuangkan Yesus. Cinta dalam persahabatan yang sejati, yang tidak pernah kapok walaupun mengalami pengkhianatan. Saudara sekalian, kita menyadari, kita pun seringkali jatuh dalam situasi di mana kita tidak bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Demikian juga saya menyadari juga bahwa hidup saya ini tidak semuanya baik, banyak jeleknya. Maka pada kesempatan ini ketika Yesus kita kenangkan Yesus menghadirkan Ekaristi, saya juga diminta melanjutkan tugas yang sama menghadirkan Ekaristi. Dengan penuh kesadaran saya juga minta maaf bahwa saya seringkali tidak bisa menjadi sahabat sejati bagi banyak umat. Ada umat yang membutuhkan saya nggak bisa menemani. Ada banyak umat yang meminta nasihat, pendapat, kebetulan saya nggak bisa. Maka kesempatan ini terimalah saya sebagai sahabat. Saya minta maaf bahwa ada banyak hal yang tidak bisa saya berikan sebagai sahabat sejati. Tapi mari saya ingin mengajak kita tetap bersahabat satu sama lain supaya pelayanan yang diteladankan Yesus juga bisa kita hadirkan di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak yang terkasih, selamat malam. Dalam perayaan ini kita kenangkan saat Yesus mengumpulkan para murid-Nya dan mengadakan perjamuan malam di ruang atas dengan keluarga barunya, yaitu ke-12 rasul itu. Pada malam menjelang sengsaranya ini, perjamuan yang diadakan Yesus bukanlah perjamuan perpisahan yang penuh duka cita, tetapi adalah perjamuan cinta kasih yang penuh dengan sukacita, karena di sanalah berkumpul Yesus dengan para sahabatnya. Dalam peristiwa yang sama, Yesus menetapkan Ekaristi, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua, di mana setiap kali kita makan roti yang sama dan minum piala yang sama, kita diajak untuk mewartakan karya keselamatan Allah dalam peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Bacaan Injil yang dibacakan pada malam ini mengisahkan mengenai Yesus yang membasuh kaki para murid-Nya. Dalam situasi yang biasa, ini diperagakan oleh imam yang membasuh perwakilan umat. Namun karena situasi pandemi yang dianggap belum selesai, maka peragaan tersebut ditiadakan. Namun ini tidak menghilangkan makna semangat pelayanan yang mau disampaikan Yesus, pesan wasiat Yesus supaya kita lakukan pada sesama kita. Malam ini juga gereja kita semua mau menemani Yesus yang menuju ke Bukit Zaitun untuk berdoa dalam sakrat maut di Taman Getsemani itu. Kita mewakili para murid dan bersama para murid juga yang berjaga untuk menemani Yesus dalam malam sengsaranya. Marilah kita awali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Malam ini terasa panas. Kebumen selalu panas. Tetapi saya membayangkan peristiwa yang terjadi sekian abad yang lampau, persis pada saat Yesus mengadakan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya itu. Mungkin di dalam ruang perjamuan hangat. Kita tahu dalam tradisi Yahudi, bangunan-bangunan dibuat sedemikian rupa supaya kalau dingin tidak kedinginan, panas tidak kepanasan. Maka situasinya tentu beda dengan saat ini. Saudara sekalian yang terkasih,
melanjutkan pemenungan Minggu Palma yang lalu, saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu tema, persahabatan sejati dan pengkhianatan. Ya kalau dari temanya ini yang satu legi kepenak, sing sijine pahit toya kepenak. Persahabatan sejati itu indah, manis. Orang mengatakan mendapat sahabat sejati itu pengalaman manis. Tetapi kita tidak bisa mengelak bahwa dalam membangun persahabatan ada kalanya kita berhadapan. Bentar, ini ada sesuatu yang mengganggu di kaki saya. Dalam membangun persahabatan kita berhadapan dengan pengalaman pahit, pengalaman dikhianati, pengalaman dikecewakan. Maka bagi saya dua pengalaman ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dari mana kita belajar mengenai persahabatan sejati dan pengkhianatan? Kita belajar dari persahabatan Yesus dengan para murid-Nya. Saudara sekalian, yang ditawarkan oleh Yesus adalah persahabatan yang berlandaskan cinta kasih, ketulusan hati. Dan persahabatan ini menjadi jelas, menjadi kelihatan ketika kita mendengarkan kisah dalam bacaan Injil tadi. Bagaimana Yesus merendahkan dirinya itu sampai membasuh kaki para pengikutnya. Di dalam tradisi manapun yang ada itu adalah pelayan yang membasuh kaki tuannya. Tidak ada dalam tradisi manapun seorang tuan membasuh kaki pelayannya. Demikian juga dalam tradisi Yahudi, soal basuh-membasuh itu orang Yahudi sudah sangat ahli sekali. Mulai dari kalau mau makan, membasuh tangan. Kita yang gara-gara COVID mulai rajin membasuh tangan, itu kalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak kenal COVID atau tidak COVID, kalau mau makan ya wajib membasuh tangan. Orang Yahudi tidak peduli COVID atau tidak COVID, kalau habis bepergian, itu mesti membasuh tangan, membasuh kaki. Jadi yang sekarang ini, karena COVID lalu protokol kesehatan, basuh sana, basuh sini, sebetulnya kita itu malah jadi ngikuti wong Yahudi. Tanpa sadar kita itu mengikuti tradisi Yahudi. Saudara-saudara kita umat muslim itu juga sebagian melestarikan budaya itu, yaitu ketika misalkan mau sholat mereka berwudu, itu juga tradisi asli sebetulnya. Yahudi juga melakukan itu. Dan kita pun sekarang melakukan hal yang sama. Mau masuk gereja, cuci tangan. Tetapi, saya mau mengatakan bahwa dalam tradisi Yahudi itu soal cuci kaki itu adalah sesuatu yang banyak terjadi. Minimal orang mencuci kakinya masing-masing. Misalkan, ada orang yang bertamu, itu pasti seperti nenek moyang kita zaman dulu, mbah-mbah itu zaman dulu. Di dekat pintu masuk itu disediakan kendi dengan padasan ya. Kalau tidak kendi lalu dengan gayung dari batok, besok malam Paskah kita pakai lagi. Itu. Lalu cuci di situ. Mencuci kakinya sendiri, mencuci tangannya sendiri. Tapi kalau ada perayaan-perayaan yang istimewa, misalkan mantenan dan sebagainya, kalau yang punya gawe itu orang kaya, maka biasanya pemilik rumah ini, tuan rumah yang berpesta ini akan menugaskan pegawai-pegawainya, pembantu-pembantunya untuk mencuci kaki para tamunya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian diundang pesta dalam tradisi lama Yahudi itu, yang punya pesta itu pejabat atau seorang yang kaya, datang sebelum masuk itu gampang. Sendalnya diuculi, sikilnya diulungna. Dibasuh. Ganti. Dibasuh. Itu mungkin seperti kalau apa kayak tradisi manten itu ya. Kalau tradisi ngidak kendok terus engko bojone kon miji sikile lah, itu kurang lebih seperti itu. Maka pekerjaan mencuci kaki itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat rendah. Dikatakan sangat hina sebetulnya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kalau ditanya untuk apa Yesus melakukan itu, tidak lain tidak bukan adalah untuk menunjukkan, bukan memamerkan, bukan juga apa beraksi begitu, bukan, tapi adalah untuk menunjukkan rasa cinta yang sangat mendalam kepada para muridnya sehingga dia mau melayani para murid itu. Walaupun statusnya sebagai guru dan Tuhan, status yang sangat tinggi. Tetapi karena cintanya, demi cintanya itu, Yesus tidak peduli akan kedudukannya. Aku mau menunjukkan rasa cintaku dengan melayani kamu, para muridku. Saya mengatakan itu bukan aksi-aksian saja, tetapi sungguh-sungguh itu. Karena Yesus selama hidupnya memang melakukan pelayanan bagi para muridnya. Bahkan bagi para pengikutnya di luar yang 12 itu. Bahkan nanti ketika Yesus wafat lalu bangkit, ketika dia menampakkan diri pada suatu saat di tepi danau Genesaret itu, dia juga tetap melayani para muridnya. Kan ada cerita itu di Injil Matius itu. Para muridnya mendarat, habis mencari ikan semalam-malaman. Mereka mendarat, lalu Yesus sudah menunggu di pantai. Menunggunya di pantai, bukan di tepi pantai. Di tepi pantai lalu di mana? Pantai itu tepi laut. Maka dia menunggu di pantai, nunggu.
Muridnya mendarat, lalu dia mengatakan mereka sudah mencium bau ikan yang sudah dibakar Yesus. Jadi Yesus itu menunggu, bukan menunggu ya wis lah ngenteni diladeni, bukan. Yesus menunggu para muridnya, dia menyalakan api lalu membakar ikan. Saya juga tidak tahu ikannya siapa yang dibakar. Pokoknya begitu itu ceritanya. Sekali lagi itu menunjukkan apa? Yesus melayani, bukan nunggu murid-muridnya datang sampai ke daratan, tolong masak. Nah, dia melayani itu. Inilah cara Yesus menunjukkan kasih yang sejati, kasih yang paling dalam, yang ditawarkan dalam persahabatan dengan para muridnya. Demikian juga perjamuan malam terakhir ini, yang kita kenangkan pada malam ini, adalah perjamuan cinta kasih. Maka tadi saya mengatakan di awal misa, kita bukan perjamuan yang berduka-duka gitu, bukan. Perjamuan yang penuh tangisan, bukan. Tapi adalah perjamuan sukacita yang penuh kasih. Karena malam ini Yesus mengumpulkan sahabat-sahabatnya, mengumpulkan ke-12 rasul yang menjadi keluarga barunya untuk mengadakan perjamuan Paskah. Jangan lupa, perjamuan Paskah Yahudi itu dasarnya diadakan di dalam keluarga-keluarga. Tadi dibacakan dalam bacaan pertama. Pada tanggal 10 bulan ini, ambil seekor domba, dikurung selama 4 hari, kemudian nanti pada hari ke-14 disembelih, dagingnya dimakan. Tapi di situ sudah dicatat, untuk setiap keluarga ambil satu ekor saja. Dengan catatan, kalau jumlah anggota keluarganya terlalu sedikit, yang ngejak tanggane bergabung dengan tetangga. Kalimat persisnya kepiye toh? Nah ini. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Jadi kalau kokean ngejak tanggane, saya menangkapnya begitu. Bukan nek nggonku kok sithik tak nunut tanggane, bukan begitu. Karena kalau begitu nanti ada orang yang setiap tahun nunut tanggane terus loh. Seperti saya jomblo itu, mangan wedhus siji kan kakean. Bukan saya, nunut kowe ya, bukan. Mari sini bergabung dengan kami yang sedikit ini. Semangatnya adalah semangat berbagi, bukan semangat nunut. Itu cara Yesus menunjukkan apa? Perjamuan itu memang harus berbagi, bukan nunut madang. Saya itu kadang-kala merasa tidak nyaman itu. Ya tradisi tapi kok aneh gitu ya. Ya saya tidak mau menyalahkan tradisi juga. Paling tidak kalau saya melihat di desa saya itu, ada orang yang punya gawe manten misalkan. Lalu tetangga-tetangga sedesa iki nggowoni gemian kan nganggo tenggok. Tahu tenggok iki bahasa Indonesia apa? Tenggok ya? Hah? Rinjing itu kan sing digendong. Kuwi lho, sing dijinjing itu loh. Tenggok bener ya. Ya begitu itu nanti bahasa Indonesia apa saya enggak hafal. Datang membawa begitu, isinya apa? Beras, mie mentah, tempe, kelapa, pokoknya sing mentah-mentah ya toh. Jagung manten, engko baline kepiye? Nggawane matengan. Lagi jane ya melas ya, wong duwe gawe manten malah ditunuti kon masakna gitu kan. Tapi itu tradisi. Ya saya tidak tahu bagaimana. Saya membayangkan juga nek beras sumbangannya digabung-gabung ngono, rasanya mungkin juga aneh juga ya. Kan jenis berasnya macam-macam gitu toh. Tapi ya itulah kebersamaan. Tetapi yang jelas yang punya gawe juga kok ya mau. Wong entuk mentahan kok baline gawani matengan karena mereka ingin berbagi. Berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan. Semangat berbaginya ini loh yang utama. Maka sebetulnya bagi wong sing duwe gawe, jangan pernah mengharapkan engko balen apa malah baten. Itu jangan begitu. Kita diajak berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan dengan sahabat-sahabat. Itu kan inti perjamuan Paskah. Yang sama yang dilakukan oleh Yesus. Landasannya cinta kasih. Bukan hitung-hitungan sebetulnya. Lalu kasih Yesus itu kalau kita lihat dalam bacaan Injil dihadirkan dalam kerelaan untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Yesus sendiri mengatakan, aku datang, anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Maka yang dipikirkan bukan bagaimana saya mendapatkan pelayanan, tapi bagaimana saya bisa melayani orang lain. Itu sebetulnya semangat hidupnya Yesus kan begitu. Dikatakan Yesus itu berjalan, berkeliling, berbuat baik. Tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan semangat kerelaan melayani. Dan yang istimewa, Yesus itu melayani bukan hanya secara fisik, tapi melayani secara batin. Dalam Injil Yohanes, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ini ajaib. Ada orang Yahudi mau mengajak orang Samaria omong-omong. Yahudi dan Samaria itu tidak mau katuk loh. Yahudi merasa Samaria itu orang kafir, orang yang tidak beriman. Tapi ini Yesus orang Yahudi ngejak omong orang Samaria. Bagi orang Samaria ini penghiburan, pelayanan batin. Bukan hanya itu, Yesus itu laki-laki, Samarianya perempuan.
Berarti kan Yesus merendahkan hati sekali ngejak omong perempuan Samaria. Inilah pelayanan batin. Jadi Yesus melayani bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Dan kita lihat, Yesus pun juga mengalami dilayani sebetulnya. Itu Maria dan Marta. Kalau Yesus memuji Maria, bukan berarti dia tidak suka dengan pelayanannya Marta, dengan kesibukannya Marta masak, bukan itu. Tetapi Yesus mau menunjukkan, pelayanan itu mesti disertai dengan kepekaan hati. Kepekaan yang membuat seseorang itu tahu, yang saya layani ini lagi butuh apa toh janjane? Saya merasa itu Maria dipuji oleh Yesus, karena Yesus mampir ke itu Betania, ke rumahnya Maria, Marta, Lazarus itu, dia sedang galau. Dia kan berjalan ke Yerusalem. Yesus sudah tahu itu mau mati di sana. Kan lagi galau. Orang yang sudah tahu mau mati itu mesti galau loh. Sak kendel-kendele wong. Saya juga meyakini, walaupun saya selalu berdoa jaluk swidak limo nek entuk mati gitu. Tapi nek swidak limo tenan aku ya deg-degan mesti loh. Ayo. Lagi galau, dia bukan butuh makanan yang dimasak Marta, bukan itu. Ya tetap butuh makan juga sih ya. Tapi bukan itu yang pertama gitu loh. Mampirlah dia ke tempat Maria, Marta, Lazarus. Marta ngerti nek wong mampir tamu kudu disuguh, langsung neng dapur masak, gawe wedang macam-macam. Yesus tidak menolak, Yesus juga tidak mencela kan? Tapi Maria dipuji. Kenapa? Dia duduk di dekat kaki Yesus, mendengarkan Yesus. Itu dalam imajinasi saya, meditasi saya, yang muncul apa? Yesus itu lagi curhat kepada si Maria. Aku kok koyong ini ya, Jan. Aduh, rasanya duwe muridku pokok kabeh gitu. Ya mungkin grundelan begitu. Itulah Yesus sedang membutuhkan tempat curhat dan Maria menjadi tempat curhat yang baik. Itu juga pelayanan. Yesus melayani dengan peka. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka yang dilayani. Ibu janda di Nain, anaknya mati, anak laki-laki satu-satunya. Janda pasti sudah tidak punya suami ya toh. Punya anak laki-laki satu-satunya toh. Lah kok mati? Yesus punya kepekaan. Dia melayani dengan membangkitkan anak muda tadi. Jadi banyak sekali pelayanan Yesus. Bukan asal melayani. Bukan melayani sakaya PDW. Tapi melayani dengan kepekaan. Tahu apa yang dibutuhkan. Itulah yang disajikan. 5.000 orang kelaparan, mangan. Para boleh sedang dari itu nangkap ikan, malam-malam kedinginan, kelaparan, tekan pantai, nyoh ono iwak tinggal mangan. Itu cara Yesus melayani dengan tepat itu. Pelayanan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa memikirkan keuntungan. Apa sih untungnya Yesus? Dia sudah melayani dengan begitu luar biasa. Sing itu apa sih? Yang didapat Yesus apa sih? Lembok dipateni? Dia dapat penghormatan? Tidak. Orang Yerusalem yang minggu malam kemarin teriak, Hosana, Hosana, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Besok pagi kita kenangkan itu, salibkan dia, salibkan dia. Wong-wong podo demo kabeh. Besok Jumat Agung pertama saya kagum ibu-ibu Santa Monica yang tugas kowe. Ibu-ibu tugas di sini, tugas kowe begitu. Pas kebagian apa kayak pasio, kan salibkan dia, salibkan dia. Ibu-ibu nyanyi semangat banget loh. Ibu-ibu Santa Monica. Ya memang saya dengan ngomong zamannya Gusti Yesus biyen wedok-wedok ora melu demo pasti. Sing muni salibkan dia mesti lanang kabeh kowe. Tapi di Kebumen, ibu-ibu Santa Monica melu demo loh. Imam besar berkata, imam besar ya wedok kabeh iki. Kebumen tok sing duwe imam besar wedok tak kira kowe. Tapi apa? Inilah cara menunjukkan bagaimana Yesus sungguh mau melayani kendati mendapatkan balasan yang seperti itu. Tidak mendapatkan popularitas. Bukan. Yesus melayani dengan ketulusan hati. Yang saya catat bahwa Yesus itu menawarkan persahabatan yang selalu siap menerima tanggapan apapun. Jadi Yesus itu menawarkan persahabatan kadangkala ditompo, kadangkala dicueki, kadangkala diterima, tidak diterima juga ditolak. Yesus tetap mengulurkan persahabatan. Bapak Ibu Saudara sekalian coba bayangkan, kalau persahabatan itu diandaikan seperti wong nyalami. Kita gampang kok nemu video-video gitu. Aku ngejak salaman, jebul sing ngejak salaman melengos. Rasane piye? Sekarang untung tidak ada salam damai, salam-salaman mung ngene-ngene kabeh to. Itu pun berhadapan begini saya bungkuk kono melengos. Rasane piye, Jan? Anyel loh. Itulah tawaran persahabatan yang dicueki. Sing pernah ngalami ngrasake layone kaya ngopo to? Isin minimal. Syukur. Tanggane muni, syukur kowe nyalami itu ditampani. Yang lain lagi salaman ditamplek tangannya, plak, ya sudi salaman kaya kowe. Yang lain baru mengulurkan langsung ditubruk dikekepi. Nah, yang ketiga itu ketoknya kepenak ya. Nembe nyuk langsung dikekep lah. Tapi yang pertama dicueki isin, ditaplok tangannya, loyo hati.
Itulah tawaran persahabatan yang diberikan Yesus. Kadang-kala diterima, kadang-kala dicueki, kadang-kala juga ditolak dengan kejam. Tapi Yesus tetap, yo kene lah salaman yo. Ini tawaran persahabatan yang sejati yang tidak pernah kapok untuk mencintai. Persahabatan sejati yang kadang harus berhadapan dengan kenyataan pengkhianatan, namun tidak pernah membuatnya kapok mencintai. Saudara sekalian yang terkasih, kadangkala yang nama tadi saya katakan persahabatan itu ternyata tidak lepas juga dari pengalaman pahit dikhianati loh. Kene wis niat-niat tenan jadi sahabat, apa yang saya alami, saya ceritakan, jebul dikhianati, tekan ngendi-ngendi. Saya bersahabat dengan Pak Ijo. Jo, ya aku cerita ya, aku ingin isin banget ngene-ngene. Aja cerita siapa-siapa tapi ini ya. Ya tenang baik, tenang baik. Pak Ijo ngomong sama Tulkiam, "Yom, wingi ya. Nggih, ngomong saya ikut cerita kayak tapi aja ngomong siapa-siapa lho ya." Temenan dia, aku mau cerita kalau kowe tok. Tulkiam cerita maning jajal. Mbok jangkala banget. Itulah pengkhianatan. Tapi kalau kita tidak mau menghadapi, tidak siap menghadapi seperti itu, sampai kapanpun kita tidak akan berani menjalin persahabatan. Kenapa? Karena persahabatan selalu punya risiko pengkhianatan. Yesus itu sudah menjadi sahabat sejati, nyatanya tetap dikhianati. Saya pernah mengalami seperti itu. Lalu saya bertanya-tanya, nek koyo ngene iki aku jane entuk loyalati atau janjane? Entuk, lah aku ki dadi romo ya kok loyalati. Ndak boleh, aku ki menungso ya. Akhirnya banyak orang itu kapok tidak mau menjalin persahabatan karena punya pengalaman jadi sahabat dikhianati oleh sahabatnya. Sahabat sejati hanya tahu mencintai dan tidak pernah ada dendam di dalamnya, kendati ditolak atau bahkan dikhianati tadi. Hanya tahunya saya mau mencintai, saya tidak peduli kamu mencintai saya atau tidak. Saya tidak ingat persis saya nulis di mana, tapi saya nulis begini atau di Facebook saya mungkin. Saya tidak pernah tahu, tidak perlu tahu dan tidak ingin tahu apakah mereka yang saya anggap sebagai sahabat itu juga menganggap saya sebagai sahabat. Saya tidak mau tahu, tidak perlu tahu, tidak ingin tahu. Tapi yang saya tahu, saya mau jadi sahabat bagi orang lain. Kita tidak bisa menuntut orang lain menjadi sahabat bagi kita. Tapi kita bisa menuntut diri kita untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Tidak ada dendam di dalamnya. Sakit hati? Ya pasti. Tapi tidak sampai dendam. Sahabat sejati tahu bahwa dirinya mau menjadi sahabat bagi orang lain tanpa perlu tahu apakah orang lain mau menjadi sahabatnya tadi. Lalu yang berikutnya, yang bagi saya bisa belajar dari Yesus adalah walaupun Yesus menawarkan persahabatan bagi para muridnya, tapi sebagai sahabat sejati Yesus tidak mengikat para muridnya. Yesus memberikan kebebasan kepada para muridnya. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku? Yesus bertanya tidak mengatakan, kamu harus mencintai aku. Bukan. Cinta itu, persahabatan yang dilandasi cinta itu tidak mengikat, tapi justru membebaskan sahabatnya untuk semakin berkembang. Persahabatan sejati, aku bersahabat dengan Pak Ijo tadi. Pak Ijo mau berkembang, Jo, kowe sahabatku, ojo saingan kayak aku lah. Bareng-bareng bayu. Lah, wong kan sana maju kok kan bareng-bareng kepriwe sih? Yang bahaya, ini yang teman-teman kaum muda, hati-hati loh yo. Wah, saya bersahabat dengan teman saya. Sahabat itu kan tahu semuanya. Lalu semua berbagi bersama. Sampai satu hati, satu perasaan. Kadang-kala begitu one heart kayak iklannya Honda. Satu hati, satu perasaan. Karena begitu satu hati, satu perasaannya, banget yang kebablasan, nanti jatuh cinta kayak wong sing podo jajal. Kan saya tipe cerita, tipe aku kayak aku yang senang sih kayak gini, aku yo. Jedul cewek satu, wing jatuh cintanya bareng. Kowe mbok sahabatku, ojo sainganku. Ya kowe sahabatku, ojo dadi sainganku. Saudara sekalian, persahabatan itu membebaskan, bukan mengikat, bukan membatasi. Ya terserah kowe milih sing endi. Ketika ceweknya milih sana, kita jengkel, putus hubungan. Ya ada maaf bagimu. Kuwi jenenge udah sahabat sejati. Yesus menunjukkan dia menghormati kebebasan para muridnya. Dalam konteks kebangsaan kita, bangsa Indonesia, banyak orang yang kemudian membuat negara ini semakin kacau. Karena kejengkelan pribadi, dendam pribadi, yang semula sahabat, yang semula teman. Karena kepentingan tertentu, lalu kacau semua. Bukan hanya di dunia politik, dalam keagamaan pun sama, di gereja pun sama. Dan saya berdoa di Kebumen tidak begitu. Tapi kalau begitu ya, kalau ada begitu ya minta ampun saja sama Tuhan itu. Tuhan ampunilah paroki kami, ampunilah gereja kami. Saudara sekalian yang terkasih, menjadi sahabat sejati tidak mudah, tapi kita mesti berusaha. Membangun persahabatan sejati bisa jadi kita kecewa karena dikhianati. Tapi kalau kita betul jadi sahabat, tidak ada kata dendam, tidak ada kata kapok mencintai. Yang ada mencintai lebih dalam lagi. Itulah yang diteladankan Yesus dalam pelayanan yang ditunjukkan pada perjamuan malam terakhir.
Maka betul yang dikatakan dalam lagu itu melayani lebih mencintai juga begitu. Mencintai, mencintai, mencintai. Walaupun dia ngomong mencintai kalau getem-getem, mangkel-mangkel, tetap mencintai. Itulah yang diperjuangkan Yesus. Cinta dalam persahabatan yang sejati, yang tidak pernah kapok walaupun mengalami pengkhianatan. Saudara sekalian, kita menyadari, kita pun seringkali jatuh dalam situasi di mana kita tidak bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Demikian juga saya menyadari juga bahwa hidup saya ini tidak semuanya baik, banyak jeleknya. Maka pada kesempatan ini ketika Yesus kita kenangkan Yesus menghadirkan Ekaristi, saya juga diminta melanjutkan tugas yang sama menghadirkan Ekaristi. Dengan penuh kesadaran saya juga minta maaf bahwa saya seringkali tidak bisa menjadi sahabat sejati bagi banyak umat. Ada umat yang membutuhkan, saya nggak bisa menemani. Ada banyak umat yang meminta nasihat, pendapat, kebetulan saya nggak bisa. Maka kesempatan ini, terimalah saya sebagai sahabat. Saya minta maaf bahwa ada banyak hal yang tidak bisa saya berikan sebagai sahabat sejati. Tapi balik saya ingin mengajak kita tetap bersahabat satu sama lain, supaya pelayanan yang diteladankan Yesus juga bisa kita hadirkan di tengah-tengah kita. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi ditegaskan besok pagi jam 7 pagi ada ibadat jalan salib di gereja. Mohon keterlibatan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah ini kita akan mengadakan prosesi pemindahan Sakramen Maha Kudus ke tempat tuguran. Sebagai catatan, tuguran itu berbeda dengan adorasi. Kalau adorasi kita memuji memuliakan Allah, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tapi tuguran sebetulnya adalah saat kita diminta menemani Yesus yang sedang berdoa dalam sakrat maut di Taman Getsemani. Kita menemani juga dalam doa. Maka doanya tentu bukan doa kita memohon ini itu. Kita menemani Yesus yang sedang berdoa dalam kegelisahannya. Caranya bagaimana? Yesus mengatakan berdoalah supaya imanmu tidak jatuh. Berdoa dengan mengenangkan sabda-sabda Tuhan yang menguatkan kita, yang membuat kita tidak mudah jatuh. Maka nanti dalam adorasi akan ada banyak kesempatan dalam keheningan kita akan berdoa, menemani Yesus juga di dalam doanya. Kemudian prosesi hanya akan lewat jalur yang amat sangat singkat. Kita akan mengiringi dengan lagu dari Puji Syukur 501. Bait 1 mungkin 1, 2. Nanti ketika Sakramen Maha Kudus sudah sampai di tempat penyimpanan, di tempat tuguran, maka akan dinyanyikan bait 5 dan 6. Mohon disiapkan Puji Syukur 501. Dan nanti Bapak Ibu kalau yang pulang melewati aula mohon tetap menjaga ketenangan. Kemudian gelombang 1 yang harusnya mulai jam 10 bisa dimulai nanti jam 10 kurang seperempat. Jadi ketambahan waktu seperempat jam dalam hening juga. Saya minta diakon yang bertugas supaya segera menyiapkan diri. Mari kita hening, kita siapkan diri kita untuk mengikuti prosesi pemindahan Sakramen Maha Kudus. Nanti ketika sakramen ditupai, umat dimohon berlutut mengarah ke sakramen berada.